Cek cek. Nah, sekarang kita masuk ke 13 yaitu analisa kualitatif dalam penelitian. Di mana penelitian kualitatif itu bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan deskripsi kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kualitatif itu tidak menggunakan metode-metode matematik, statistik, atau komputer, mereka lebih kayak ke bahasa ya. Lalu umumnya metode kualitatif orientasinya itu dalam eksplorasi dengan menggunakan logika induktif. Apa itu logika induktif nanti saya jelaskan. Nah, dalam analisa kualitatif ada 9 prinsip pokok dalam perumusan masalahnya. Itu yang pertama prinsipnya berkaitan dengan teori dari dasar. Yang kedua berkaitan dengan maksud perumusan masalah. Yang ketiga hubungan faktor. Yang keempat fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Yang kelima berkaitan dengan kriteria inklusi eksklusi. Yang keenam berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah. Yang ketujuh itu prinsip sehubungan dengan posisi perumusan masalah. Yang kedelapan adalah berkaitan dengan hasil penelaahan kepustakaan. Yang kesembilan prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Nah, kita masuk ke data kualitatif. Data kualitatif itu data yang diambil dan digunakan dalam penelitian harus memenuhi syarat data yang baik, yaitu harus akurat, data harus relevan, dan data harus up to date. Metode penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan etnografi. Nah, sumber utamanya itu kalau penelitian kualitatif itu kata-kata dan tindakan. Seperti selebihnya itu tambahan aja kayak dokumen atau video dan lain-lain. Misalkan jenis datanya itu bisa dari wawancara, kuesioner, atau rekaman audio tes atau video recorder, atau buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Itu foto dan atau data statistik. Nah, data yang terkumpul bisa berupa catatan lapangan peneliti, gambar, foto, dokumen, paragraf, biografi, artikel, sebagainya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke saya mau jelaskan tentang wawancara, observasi, dan etnografi. Wawancara itu tanya jawab peneliti dengan narasumber, baik status narasumber sebagai informan maupun responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu lebih dari dua pihak, yaitu pewawancara dan yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Yang kedua observasi, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memahami sebuah fenomena berdasarkan gagasan atau pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga itu etnografi, yaitu pendekatan yang memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang. Jadi kita mengumpulkan datanya itu kita dekatkan diri ke budaya orang tersebut. Misalnya budayanya, budaya Betawi, budayanya apa, kita dekatkan diri. Itu lebih untuk penelitian kualitatif. Terus kita masuk ke analisa datanya. Analisa data kualitatif itu analisa yang dilakukan dengan cara mencari hubungan ataupun pola dari sumber data yang telah ada untuk menjawab hipotesis serta menyajikannya secara deskriptif. Intinya adalah terletak dari 3 proses, yaitu fenomena, deskripsikan fenomena, terus kita klarifikasi, dan kita lihat bagaimana keterkaitan antara konsep-konsep tersebut antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu untuk merealisasikannya, hasil penemuan kualitatif itu kita generasikan dengan didasari pada penyusunan teori. Nanti kita kembangkan lagi. Langkah pertamanya adalah deskripsikan fenomena berdasarkan data yang didapatkan. Ya, kita deskripsikan dulu. Lalu setelah itu misalkan analisa data yang ada tanpa menarik kesimpulan lebih lanjut terhadap grup data yang lebih luas. Metode kualitatif mengarah pada isu, kasus, atau kejadian-kejadian yang terjadi secara rinci dan mendalam, di mana pengumpulan datanya tidak dibatasi oleh kategori yang sudah ditentukan sebelumnya atas analisis yang merinci data kualitatif. Metode kualitatif ini lebih menekankan ke arah interaksi sosial yang didasarkan pada hubungan antar persepsi, personal, dan perilaku. Nah, pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif ini
berbeda dengan pengambilan sampel secara probabilitas pada statistik ya. Kalau statistik kan penyelesaian acak terus mewakili populasi yang ada. Kita ada logikanya nih, tadi yang sudah saya kasih itu. Pengambilan sampel kasus ekstrem atau menyimpang dengan variasi maksimum, sampel yang sejenis, sampel berdasarkan kasus yang khas, sampel kasus yang kritis, sampel bola salju atau berantai, sampel berdasarkan kriteria, terus sampel kasus yang memperkuat atau tidak memperkuat, terus sampel kasus yang penting secara politis, dan sampel secara menyenangkan. Ada 3 macam kesalahan pengambilan sampel. Itu pertamanya adalah kemungkinan distorsi dalam situasi yang telah diambil sampel untuk pengamatan. Lalu pengambilan sampel secara temporal. Lalu ketiga, kemungkinan terdistorsi karena selektivitas pada orang yang dijadikan sampel baik untuk pengamatan atau wawancara. Terus apa bedanya kuantitatif dan kualitatif? Kalau menurut Sugiono, perbedaan utama antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ada 3 hal, yaitu tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian itu sendiri. Nah, di sini ada gambarnya. Aksioma itu adalah dasar tentang sifat realitas. Yang kedua adalah perbedaan dalam proses penelitian, perbedaan dalam karakteristik penelitian. Kalau kita tidak tahu tentang objek yang kita teliti, kita baiknya melakukan penelitian kualitatif dulu agar kita dapat namanya feel the object, atau secara ringkasnya jika kita ingin mengetahui secara mendalam tentang suatu objek penelitian, gunakanlah metode kualitatif jika tidak dapat digunakan metode kuantitatif. Yang paling baik itu tentu kalau kita gabungkan kedua metode tersebut, jadi dapat diperoleh keunggulan masing-masing metode. Nah, metode kualitatif dan kuantitatif dapat digunakan bersama-sama atau digabungkan apabila pertama dapat digunakan bersama untuk meneliti objek yang sama tetapi dengan tujuan yang berbeda. Terus kedua digunakan secara penelitian. Jadi misalkan seperti tadi ya, harus kualitatif dulu, baru kuantitatif. Nah, kalau belum tahu, kualitatif dulu. Terus yang ketiga adalah metode penelitian tidak dapat digabungkan karena paradigmanya berbeda. Lalu yang keempat, data digunakan secara bersamaan bila kedua metode tersebut telah dipahami dengan jelas. Itu aja sih. Sekian aja dari saya tentang metode penelitian, yaitu analisa kuantitatif, dan analisa kualitatif dalam penelitian untuk memulai luas mata kuliah metodologi riset. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.